Oke, teman-teman, ini saya keinget ada hal penting nih buat kalian yang sedang punya relationship dengan pasangan kalian yang dari luar, maksudnya dengan bule, entah itu dari mana, dari Eropa kah, atau dari Amerika, apa dari apa pokoknya dari negara lain, bukan uh, bukan kenalanmu yang cuma negara deket-deket aja, misalnya dari negara-negara Asia, khususnya yang dari daerah barat gitu ya, orang barat gitu sebutannya, kita sebutnya bule, langsung aja. Maksudnya begini teman-teman, saya kepikiran begini, karena budayanya sangat berbeda ya, hal yang mau saya bahas ini adalah apa yang harus kalian bicarakan, yang ini nggak kalah penting dengan masalah nantinya kalau sudah menikah mau tinggal di mana, terus nanti mau boleh kerja apa enggak, terus nanti mau punya anak berapa, terus pokoknya segala sesuatu yang sebetulnya itu hal yang masing-masing tergantung pilihan ya, nggak bisa disamakan case by case. Tetapi ini saya mau bilang hal yang mendasar karena perbedaan budaya. Dalam hal ini budaya sekali lagi ya teman-teman, karena di sini eh, orang Barat atau kita sebut bule itu tadi itu tidak seperti orang Asia bahwa antara kekerabatan kita yang begitu akrab dan dekat. Artinya begini, di Indonesia kita kan sudah biasa, sudah menikah pun anak-anak masih tinggal sama orang tuanya. Kadang malah sampai generasi yang ketiga sampai udah punya cucu pun masih tinggal sama orang tua. Terus masih dibantu, masih disupport, masih ditunjang kehidupannya. Itu kan biasa ya kalau di Indonesia. Ya, ya mungkin kalau yang keluarga modern mungkin nggak seperti itu, tapi hal seperti itu biasa. Tetapi ini yang mau saya bahas begini. Jadi pada waktu kalian sebelum menikah, sebaiknya jelaskan, bicarakan dengan pasanganmu atau calon pasanganmu itu seandainya kamu itu tulang punggung keluarga. Maksudnya, selama ini kamu bekerja, biasa mengirimi uang kepada orang tuamu, membantu adik-adikmu kuliah, atau malah yang lebih deket lagi, kayak saya dulu, saya adalah seorang janda, punya anak dua, dan saya yang membiayai kedua anak saya itu, gitu. Nah, jadi karena anak-anak saya masih usia sekolah, otomatis dong kalau saya menikah dengan suami, ya saya harus mengurus anak-anak saya kan, ini bicarakan, gitu. Jangan menganggap hal ini sepele. Jangan dianggap bahwa nanti kalau udah menikah kan dia karena katanya dia sayang aku, katanya dia apa namanya mau mencukupi hidupku, pokoknya saya nggak akan terlantar segala macam juga. Segala macam. Enggak, teman-teman. Ini harus ditegaskan dari awal. Sebelum kalian menikah harus dibicarakan. Bagaimana seandainya sudah menikah, terus orang tua saya membutuhkan support atau bantuan, karena biasanya saya tulang punggung, saya biasa membantu keluargaku, ya itu tadi bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak. Terus apalagi kalau dalam status posisi kita sebagai seorang ibu tunggal ya, single mom waktu itu. Saya yang biayai anak-anakku. Sementara begitu pindah ke negara suami, kan nggak langsung kita dapat green card, nggak langsung kita jadi permanent resident, ada proses ya kan. Sebelum kita dapat working permit bisa kerja atau apa, otomatis semuanya kan kita tergantung sama suami ya kan. Namanya juga sudah suami istri. Nah, anak-anak kita. Nah, biasa kita ngebiayain, itu harus dibicarakan. Nah, itu maksud saya, mudah-mudahan kalian paham maksudnya ya. Karena hal ini tidak sama dengan budaya di sini. Kalau di sini, ya khususnya di Amerika, saya yakin di negara-negara Eropa juga sama, negara maju. Seorang anak kalau sudah usia 18 tahun ke atas, dia sudah dewasa, ya sudah, orang tua nggak wajib lagi, gitu. Mereka udah move out, keluar dari rumah, gitu. Kalaupun ada orang tua yang masih membiayai anaknya, dia memang itu memang sudah niat gitu. memang masih ada juga, tapi itu sepertinya nggak banyak ya. Ya ada yang seperti itu kayak kayak kita, kayak orang Indonesia aja ke orang Asia.
kekerabatannya masih seperti itu, disupport segala macam, ya ada. Tetapi pada umumnya tuh enggak gitu loh. Kalau meskipun itu keluarga, kalau sudah dewasa ya sudah, kita hidup dengan keluarga kita sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi poin ini saya kira penting banget teman-teman harus bicarakan sebelum kalian menikah. Jangan sampai nanti kalau sudah menikah menggampangkan, ini menjadi masalah di kemudian hari. Oh ya, satu lagi, sebelum saya lupa, satu lagi. Bicarakan juga, misalnya nih kalian kan nanti tinggal di negara suami, ya kan? Ini namanya tinggal di negara suami adalah kita kan pengen pulang, kangen keluarga gitu. Itu juga dibicarakan. Kamu ngelihat finansial suami seperti apa. Kalau seandainya mampu ya bilang, saya ingin dong nanti kalau udah menikah setahun sekali saya dijadwalkan pulang, bisa punya apa dianggarkan atau diatur kayak gimana caranya biar setiap tahun pulang. Kalau misalnya suami nggak memungkinkan keuangannya apa harus menabung, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa 2 tahun sekali. Tapi hal itu harus dibicarakan sebelum kalian menikah. Ya, jangan digampangin karena kita kan nggak tahu kejadiannya, nggak tahu keadaannya nanti setelah menikah seperti apa, gitu loh. Nanti kamu udah pengen banget pulang, ternyata suaminya apa itu kan nggak penting ya. Tahu kan maksud saya? Kita kan nggak tahu. Kalau memang suaminya baik ya seharusnya mengerti ya, karena kita nggak tinggal di negara sendiri. Pasti kebutuhan kita kan ada ingin pulang, ada ingin berkomunikasi sama keluarga, segala macam. Bicarakan itu. Oke teman-teman, supaya videonya nggak panjang, saya pikir segini dulu. Nanti kalau saya keinget saya tambahkan lagi. Sampai ketemu teman-teman. Boleh kalian tuliskan kalau ada pertanyaan masalah kawin campur atau kayak gimana. Gitu ya, sampai ketemu lagi. God bless you all.